Hai, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk melakukannya. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Di bawah perikop Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita mau membaca perenungan firman dari kitab Injil Matius. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membukanya dengan pertanyaan-pertanyaan, saya mau memberitahukan beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah dirham. Dirham itu merupakan mata uang pada masa itu, mata uang bangsa Romawi pada masa itu, dan mereka memberikan pajak atau bea terhadap orang-orang asing. Orang-orang asing ini adalah bangsa Yahudi. Jadi di sana itu, bagi bangsa Yahudi yang ingin memasuki bait Allah, mereka harus membayar 2 dirham yang setara dalam rupiah, yaitu 8.814 rupiah pada masa kini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Petrus pada masa itu? Petrus menjawab dengan jawaban memang membayar. Ini merupakan sebuah kepastian yang menunjukkan bahwa mereka akan membayar dirham itu, membayar bea itu atau pajak itu untuk memasuki bait Allah. Tetapi pada saat itu mereka belum memberikannya kepada pemungut cukai itu, pemungut bea itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita melihat lagi apa yang dipertanyakan Tuhan kepada
Petrus pada masa itu. Tuhan mempertanyakan, dari manakah orang-orang itu memungut pajak, memungut bea? Lalu Simon atau Petrus menjawab bahwa dari orang-orang asing. Saya menegaskan kembali bahwa orang-orang asing adalah bangsa Yahudi. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi tindakan Yesus Kristus pada masa itu dan Simon Petrus? Yang menjadi tindakan Yesus Kristus pada saat itu adalah meminta Simon untuk memancing, dan dari hasil pancingan itu ia akan mendapatkan 2 dirham untuk 1 orang, dan terhitung mendapatkan 4 dirham untuk diberikan bagi pemungut bea itu, untuk diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam bait Allah. Ada sebuah kejanggalan yang dapat ketong temui saat ketong membaca serta merenungkan akan firman ini. Kejanggalannya apa? Kejanggalannya adalah Yesus Kristus, anak Allah itu, membayar uang masuk ke dalam bait Allah. Dan dia menegaskan bahwa ketika dia tidak memberikan itu, maka dia akan menyebabkan batu sandungan bagi mereka. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang sangat-sangat janggal, aneh gitu. Karena apa? Anak Allah sendiri diberikan satu patokan, diberikan satu perpajakan untuk masuk ke dalam rumah Bapaknya. Jadi tidak ada yang gratis, tidak memandang bulu. Kalau mau dikatakan seperti itu ya, tidak memandang bulu. Tetapi Tuhan pun, Yesus Kristus pun tidak menjadikan itu sebuah pertentangan, menjadikan itu sebagai sebuah hal yang besar bahwa kenapa harus seperti ini dan kenapa tidak menjadikan itu sebuah pertikaian, tidak menjadikan itu sebagai sebuah penghukuman bagi mereka. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan satu tindakan yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat pantas untuk ketong contoh, untuk ketong teladani, yakni dia membayar bea itu. Dia membayar bea itu dengan maksud bahwa untuk tidak menjadikan dirinya dan Simon sebagai batu sandungan bagi mereka. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini sebuah keteladanan yang penting dan perlu sekali ketong teladani di dunia yang sangat-sangat penuh dengan orang dalam ini ya. Ketong yang katanya sudah merdeka, tetapi dalam segala sesuatu ketong masih ada pendampingan orang dalam. Dengan mendengarkan perenungan firman ini, saya mau bilang bahwa ketong sadar sudah, Tuhan Yesus Kristus saja mau masuk di pembapa punya rumah, dia harus membayar. Lalu kenapa kita masih menggunakan orang dalam, masih menggunakan segala cara untuk memenuhi kehidupan bahkan kebutuhan kita? Kita tidak berjalan lurus seperti apa yang ada. Kita tidak mau menapaki jalan yang rusak itu. Kita memilih berbagai cara yang ditawarkan orang-orang yang ada di sekitar jalan itu untuk menyempurnakan kita pun jalan. Tentu ini bukan tindakan yang memerdekakan, tapi ini tindakan yang memenjarakan ketong pun diri untuk terus hidup di dalam kebergantungan terhadap orang lain yang dalam tanda kutip bahwa bergantung yang buruk dan tidak membangun keteladanan yang baik. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kotong dengar omong tentang 2 dirham pada masa itu dan kotong dengar pada masa kini, kotong rasa kayaknya terlalu kecil karena cuma 8.814 rupiah. Tetapi pada masa itu 2 dirham itu sangatlah besar. Itu merupakan bea yang cukup besar yang harus dilimpahkan bangsa Yahudi yang dianggap orang asing untuk membayar kepada orang-orang Romawi sebagai tanda dan jalan untuk mereka dapat beribadah kepada Allah. Bayangkan kotong mau ibadat saja, kotong pun pembayaran bea itu sebesar itu. Lalu sekarang kotong mau datang beribadah di gereja ini cuma-cuma. Bahkan banyak gereja yang buka pintu 24 jam untuk jemaatnya boleh beribadah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan di dalam gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Atau sudahkah kita meneladani apa yang telah Tuhan buat pada saat Ia ada di Kapernaum? Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati firman yang telah kami baca, firman yang telah kami dengarkan. Biarlah semua yang itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami dapat melakukannya. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan pribadi lepas pribadi dalam tugas tanggung jawab pergumulan. Pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, opa, oma kami, cucu-cucu kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan masa tua kami yang mengalami sakit, kami yang mengalami sukacita, kami yang mengalami duka cita, kami yang dalam tahap pemulihan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kurang di hadapan Tuhan, mari Tuhan menyempurnakan kami, memampukan kami untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati. Biar apapun kami kerjakan, semuanya itu boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.